Amma ba'du, yang saya hormati Bapak Imam Al-Juri selaku Imam sesepuh di sini berfalah, dan alhamdulillah pada kesempatan ini sudah bersama kita. Mudah-mudahan beliau diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, umur panjang, sehingga insyaallah kita senantiasa ada dalam arahan dan imamnya beliau. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita senantiasa bersama beliau dan mendapatkan berkah bersama. Yang saya hormati Bapak Ketua DPR, yang berhormat Bapak Sri Imam Sudiakoro MPD. Mudah-mudahan juga beliau diberikan kesehatan, kesuksesan dalam berbagai aktivitasnya, sehingga insyaallah pengelolaan masjid ini semakin lama semakin bagus. Bapak Kiai Yayat, Bapak Kiai Iman, haji yang lainnya, Bapak Kiai Ibu Haja, para sesepuh, Bu Haja, yang juga sangat saya hormati. Mudah-mudahan kehadiran beliau Haja memberikan barakah untuk kita semua, khususnya berjamaah salat di Masjid Jami Berkah. Bapak Ibu hadirin yang hadir selaku jamaah salat berjamaah di Masjid Jami Berkah. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita semua, Allah jadikan kita menjadi ikatan keluarga, ikatan untuk bagaimana kita insyaallah saling tolong menolong, saling dekat, bahu-membahu insyaallah nanti di yaumul kiamat menjadi keluarga besar, insyaallah mendapatkan syafaat rahmat dari Rasulullah SAW menjadi masuk dalam surga yang berkah. Syukur dan puja-puji kita senantiasa menunjukkan kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala terus memberikan nikmat hidayah taufik kepada kita, sehingga insyaallah keimanan Islam kita mudah-mudahan setiap hari, setiap waktu kita senantiasa terus bertambah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa semoga Allah sampaikan kepada desa kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat, insyaallah kita sebagai umatnya mudah-mudahan senantiasa menjadikan umat yang taat dan patuh melaksanakan solusi. Insyaallah kita mendapatkan sebagai umat insyaallah. Hadirin yang sangat saya hormati, mengisi pada kesempatan ini meneruskan terkait bagaimana kita terus harus melaksanakan ibadah terutama ibadah waktu yang harus terus ditingkatkan. Dalam hal ini adalah ibadah fardu, yaitu sholat fardu. Bagaimana kita harus berbahagia bahwa diwajibkannya sholat fardu hanya dalam 5 waktu. Ketika dalam suatu riwayat dikatakan, apalagi andaikan kita harus melaksanakan sholat selama 1 hari 1 malam, itu 50 waktu, 50 rakaat. Itu luar biasa mungkin bagi kita. Bahkan dalam suatu riwayat dikatakan, mungkin ini sudah populer, yang senantiasa mengkonsultasikan kepada Rasulullah SAW Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW untuk bagaimana mengusulkan pelaksanaan sholat fardu itu awalnya 50 rakaat, kemudian di langit yang ke-7 ya, itu ketemu dengan
dengan Nabi Musa. Akhirnya Nabi Musa memberikan masukan. Andaikan sholat 50 waktu itu kemudian 50 rakaat kemudian diwajibkan pada umat Nabi-Mu ya Rasulullah, maka tidak akan kuat. Mohon untuk memberikan keringanan kepada Allah. Maka akhirnya Rasulullah pun menghadap kembali kepada Allah Subhanahu dan akhirnya yang paling terakhir kita hanya diberikan ataupun alhamdulillah kita diwajibkan untuk melaksanakan ibadah. Terus sekalian ini merupakan riwayat bagaimana sayangnya Rasulullah SAW kepada kita sebagai umatnya untuk terus melaksanakan sholat dalam sehari semalam hanya 5 waktu. Dan itu pun kalau kita evaluasi, kalau kita amati, apakah kita sudah melaksanakan 5 waktu dalam sehari semalam yang ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah jamaah salat masjid dan berbahagia yang hari ini hadir, insyaallah termasuk mudah-mudahan terus senantiasa melaksanakan salat malam. Bahkan insyaallah kalau yang berjamaah akan melaksanakannya bersama. Hadirin yang saya hormati, supaya kita dalam pelaksanaan sholat ini baik dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mari kita tingkatkan amal ibadah sholat kita dengan sungguh-sungguh dan penuh kekhusyuan. Sebab dalam sebuah ayat yaitu Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 1-2 tadi saya sudah sebutkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Bapak Ibu yang saya hormati, maka ketika kita sholat khusyuk, insya Allah kita akan beruntung. Sebaliknya, kalau kita sholatnya kurang khusyuk, berarti kita kurang beruntung. Kemudian ayat lain disebutkan meneruskan masih dalam surat Al-Mu'minun. Ulaika hum warisul alladzina yarisuna firdaus hum fiha khalidun. Mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi, yakni akan mewarisi segala dan akan mewarisi surga firdaus. Mereka kekal di dalamnya. Bapak Ibu yang sudah mati, jadi pahala dalam bahasa sekarang ribut hadiah orang-orang yang khusyuk adalah menjadi penghuni surga firdaus. Jadi ini yang harus kita usahakan supaya kita sholatnya mendapatkan surga dalam surga firdaus adalah mereka yang melaksanakan sholat secara khusyuk. Ada dalam riwayat dikatakan, siapakah mereka orang-orang yang khusyuk itu? Mereka adalah yang sholatnya menundukkan pandangan dan bersikap merendah. Ini menurut Al-Hasan Al-Basri, seorang ulama sufi yang terkenal, rahimahullah. Jadi dalam menafsirkan alladzina hum fi sholatihim khashi'un, Al-Hasan Al-Basri rahimahullah terjemahkan adalah mereka yang khusyuk di dalam hati mereka, kemudian mereka menundukkan pandangan mereka dan bersikap merendah. Bapak Ibu
kita sholat suka merendahkan diri tidak boleh. Nah, ini. Jadi pertama kita sholat dengan sombong, maaf, mungkin karena pakai baju baru ya bukan. Mungkin ada efek lain. Saya sholat dengan baju baru, akhirnya ada semacam ya sedikit gimana gitu ya. Nah, ini harus kita hindari. Sebab kalau kita mau musuh kita harus merendahkan diri. Alhamdulillah kita pakai baju baru berhadapan dengan Allah, tetapi jangan kemudian berakibat menghalangi kehusuan kita dalam sholat yang baik, itu beribadah kepada Allah. Menundukkan pandangan, jangan dilalaikan melihat sholat yang dilalaikan, tapi menundukkan pandangan berarti khusus melihat tempat sujud kita. Andaikan kita bisa melihat, bukan lagi menjadi sesuatu yang tidak mungkin. Gusti Allah itu ada di depan kita. Jadi Gusti Allah ada pengawasan kepada kita. Oleh karenanya kita senantiasa harus khusyuk menundukkan pandangan dan rendah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allah inna bil jasadi mudghah, idza salahat jasad kulluh, wa idza fasadat jasad kulluh." Allah wa yaqul. Ini terkait dengan hati yang harus khusyuk. Ketahuilah sesungguhnya di dalam badan ini terdapat segumpal daging yang apabila dia baik maka baiklah seluruh jasadnya, dan apabila rusak maka rusaklah seluruh bagian jasadnya. Ketahuilah bahwa itu adalah hati. Jadi Ibu, kita harus khusyuk sholat dengan hati. Jadi hati kita terus menerus tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya kita khusyuk. Hati kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika sholat hati kita ingat kemana-mana ya, kepada yang di luar sholat, yang tidak ingat pun kita ingat gitu ya. Menaruh sesuatu sebelum sholat maka kita tidak tahu, kita tidak paham. Anehnya ketika sholat itu ada kebisikan syaitan dulu ya. Oh iya, sesuatu di sana, di situ dan sebagainya. Nah, marilah itu kemudian kita coba untuk singkirkan supaya sholat kita lebih khusyuk, lebih baik. Oke Bu, yang saya penting kita terus berupaya supaya amalan kita lebih baik. Kemudian terkait dengan bagaimana kita harus sholat khusyuk, Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, sholat tanpa kekhusyuan dan kehadiran hati sama dengan jasad yang mati tanpa ruh. Ini Qayyim ini sahabat Rasul yang terkenal. Ini dijadikan narasumber dari berbagai sahabat katanya. Jadi ketika kita sholat tanpa kehadiran hati sama saja dengan jasad kita yang mati tanpa ruh. Apakah seorang hamba tidak malu jika dia menghadiahkan kepada orang lain sosok tubuh yang telah membangkai, atau seorang budak wanita yang telah mati? Aku tidak mengira bahwa hadiah itu akan memberikan nilai penghargaan bagi hamba dan orang yang dituju, baik raja, gubernur, ataupun setingkat darinya. Seperti inilah sholat hamba dari rasa khusyuk.
dan kehadiran hati serta semangat mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti hamba atau budak wanita yang mati yang akan dipersembahkan kepada raja, maka Allah pasti tidak akan menerimanya sekalipun perbuatan itu menggugurkan kewajiban. Nah, Bapak Ibu, jadi sholat yang tidak khusyuk tetap menggugurkan kewajiban, tetapi terkait dengan diterima dan tidaknya sholat kita tergantung pada kekhusyuan kita. Jadi kalau sholat tidak disertai dengan hati, seperti jasad tanpa ruh, berarti mati ya. Nah, jadi marilah kita hidupkan sholat kita dengan kehadiran hati, dengan kehadiran hati.